Ya, udah keluar ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, di sini nama aku Syazali Zaki Safitri dari Prodi Tarjamah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini aku semester 3 ya, sama kayak teman-teman yang lain. Terus boleh langsung next aja. Nah, di sini aku pengen cuma mau nyampein sedikit aja sih. Nah, tarjamah apa sih itu tarjamah? Pasti kalau misalkan kalian udah dengar nih kata-kata tarjamah, pasti langsung kepikiran dong itu pasti tentang penerjemahan. Nah, terjemah ini tuh berasal dari bahasa Arab yang berarti penerjemahan. Prodi ini itu terfokus pada penerjemahan bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu. Jadi yang dipelajari di terjemah di UIN ini itu cuma bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan juga bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab gitu. Nah, prodi terjemah ini itu termasuk jurusan langka gitu ya yang ada di Indonesia gitu. Jadi terjemah ini adalah satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia. Nah, tepatnya itu di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi, selain di UIN Syarif Hidayatullah, nggak ada tuh yang namanya prodi tarjamah. Gitu. Nah, tarjamah ini juga termasuk udah terakreditasi A gitu ya, dari tahun 1997 gitu ya, sampai sekarang. Nah, boleh lanjut. Nah, konsentrasi di prodi tarjamah ini itu ketika kalian sudah sah dia dinyatakan sebagai mahasiswa terjemah, berarti kalian itu udah benar-benar fokus konsentrasi dalam bidang penerjemahan gitu. Kayak sebenarnya sih penerjemahan ini sama kayak di sastra Arab juga ada gitu ya matkulnya tersendiri gitu di sastra Arab, di PBA juga tadi ada matkulnya tersendiri. Nah, di jurusan terjemah ini kita jadi cuma benar-benar fokus dalam penerjemahan gitu. Gak membahas tentang sejarah-sejarah bahasa sejarah-sejarah Arab itu sendiri gitu dan lain sebagainya, kita nggak fokus di situ. Nah, fokus yang dipelajari di jurusan terjemah ini itu yang pertama, di semester awal kita pasti bakalan difokusin sama ilmu linguistik. Nah, di ilmu linguistik ini ada subbab. Ilmu linguistik ini tuh ilmu tentang kebahasaan. Nah, di ilmu linguistik ini ada beberapa subbab gitu. Yang pertama itu ada subbab fonologi. Nah, fonologi ini itu maksudnya adalah ilmu tentang bunyi gitu. Yang biasa kalau misalkan kita ada belajar itu tentang tajwid gitu, bagaimana pengucapan huruf fa, huruf alif gitu kan. Kalau misalkan huruf fa itu berarti bibir atas menempel dengan bibir bawah gitu. Nah, itu kita dipelajari di fonologi itu dalam ilmu linguistik. Terus selanjutnya subbab yang bakal dipelajarin juga itu ada morfologi. Nah, morfologi ini maksudnya itu adalah kayak nahu gitu ya. Salah. Morfologi ini itu sorof gitu. Jadi kayak kita mempelajari tentang bab-bab sorof, tapi ini tuh ke bahasa Indonesiain gitu. Terus yang ketiga itu kita fokus di sintaksis. Sintaksis itu baru ilmu tentang nahu kayak qawaid bahasa Arab gitu. Kita pelajari di subbab sintaksis. Nah, yang keempat itu ada pragmatik. Pragmatik itu jadi kita mempelajari tentang makna-makna suatu kata gitu. Kata ini maknanya itu apa? Misalkan kata kasur. Kasur ini maknanya berarti suatu yang udah yang biasa dipakai untuk orang tidur gitu. Itu kita pelajari di subbab pragmatik. Nah, yang kedua ini kita pelajari tentang teori-teori dan masalah-masalah penerjemahan gitu. Kalau aku sendiri juga belum terlalu mendalami di teori-teori penerjemahan ini gitu ya. Soalnya baru semester 3, ini kayaknya dipelajari di semester tengah gitu. Antara semester 4 sampai
semester 6. Nah, yang ketiga itu fokus yang dipelajari adalah praktik. Nah, ini tuh yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi menerjemahkan teks klasik, kita tuh praktiknya itu menerjemahkan teks klasik seperti apa ya, kayak cerita-cerita dongeng-dongeng gitu yang ada di zaman dahulu. Nah, habis itu juga kita menerjemahkan teks kontemporer gitu ya, yaitu teks-teks yang ada di zaman-zaman sekarang gitu ya, yang lagi isu-isu gitu. Habis itu kita juga pelajari tentang praktek penerjemahan dokumen penting, kayak dokumen-dokumen negara gitu ya. Kita juga mempelajari itu, praktekkan itu. Ya, bisa lanjut. Nah, selanjutnya apa sih yang kita dapat di prodi terjemah ini? Nah, kita mendapatkan gelar sarjana humaniora. Nah, sarjana humaniora itu, humaniora kan tadi udah dijelasin ya sama Kak April. Jadi humaniora itu adalah ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup studi agama, filsafat, seni sejarah, dan ilmu bahasa. Jadi humaniora ini sebenarnya kayak suatu bidang yang mempelajari tentang sosial tapi juga mempelajari tentang agama gitu. Ya, jadi mencakup studi-studi tentang agama, sejarah, sejarah sosial dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mendapatkan eksplorasi kreativitas. Gitu. Jadi kita itu dituntut untuk menciptakan produk terjemahan sebagai pengganti dari skripsi. Nah, produk terjemahan ini itu bisa kita bentuk dari buku penerjemahan, habis itu subtitle film, kamus. Kita jadi bisa membuat kamus, aplikasi-aplikasi bahasa Arab juga kita bisa dipelajari juga nanti, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di prodi terjemah ini juga kita langsung diajarkan sama dosen-dosen yang expert di bidangnya. Nah, beberapa dosen-dosen yang yang udah terkenal gitu ya di kalangan Indonesia gitu. Itu ada salah satunya ada Dr. Andes Iman Azizi. Nah, beliau ini itu adalah penyusun TOEFL. Ya, jadi yang kita udah pernah, kalau misalkan kalian udah pernah nih ikut kayak tes TOEFL, itu beliau tuh yang buat. Nah, beliau ini juga sempat ngajar di kelas aku di semester 2. Dia itu ngajar nahu. Nah, yang kedua ini ada Dr. Abdul Wadud Kashful Anwar. Nah, beliau ini adalah penerjemah kepresidenan dari era Soeharto sampai sekarang. Jadi Dr. Abdul Wadud ini itu kayak penerjemah lisan dari zamannya Presiden Soeharto sampai sekarang gitu kan, Masya Allah banget ya. Jadi udah benar-benar expert banget di bidangnya. Terus kemudian yang ketiga itu ada Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Nah, beliau ini adalah penulis Cakrawala Linguistik Arab. Nah, buku Cakrawala Linguistik Arab ini itu menjadi salah satu referensi utama ya di mahasiswa prodi terjemah gitu. Nah ya, terus beliau juga sempat ngajar di kelas aku di semester 3 ini. Beliau ngajar di matkul pengantar linguistik Arab. Jadi benar-benar beliau fokus di tentang linguistik kebahasaan bahasa Arab. Lanjut. Nah, selanjutnya prospek setelah lulus dari terjemah. Nah, kita setelah dari lulus terjemah bisa jadi apa aja sih? Nah, salah satunya itu kita bisa jadi provider atau editor buku, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa jadi penerjemah tersumpah. Nah, penerjemah tersumpah itu kayak kita jadi, kalau kalian nih
biasanya kan kalau misalkan kalian mau ke luar negeri gitu kan, kita harus menyerahkan berkas-berkas yang perlu diterjemahkan ke bahasa Arab gitu. Nah, itu kita kan memerlukan penerjemah tersumpah karena supaya itu tuh kayak resmi gitu kan ya. Jadi kita bisa menjadi penerjemah tersumpah ini. Kemudian itu jurnalis. Jurnalis ini kita membuat karya sebuah tulisan gitu ya, seperti penulis sebenarnya. Terus itu ada juga interpreter atau diplomat. Kayak sama kayak tadi sastra Arab ya. Itu jadi kita menerjemahkan secara lisan gitu. Kayak misalkan kalau misalkan ada orang Arab gitu datang ke Indonesia, kita bisa tuh jadi penerjemah lisan gitu, supaya kita langsung menerjemahkan kepada audiens dari Indonesia. Di situ kita bisa jadi pengajar, pengajarnya bisa jadi pengajar bahasa Arab, pengajar di linguistik atau sastra Indonesia juga bisa. Kemudian pengajar penerjemahan bahasa Arab juga bisa. Kemudian ada lagi pengelola penerbitan. Ya, kita jadi pengelola penerbitan sebenarnya sama kayak editor juga ya. Terus itu ada wartawan media. Ya kita jadi wartawan, kayak misalkan ada orang Arab nih datang ke Indonesia, gitu. Kita mau jadi yang wartawan ini gitu. Nah, itu bisa tuh di penerjemahan ini. Di situ ada programmer juga. Di penerjemahan di prodi terjemah ini kita juga mempelajari tentang programmer gitu. Di semester lalu, semester 2 gitu ya, aku pernah ada matkul TIK. Jadi kita gimana caranya kita ngetik gitu ya pakai bahasa Arab. Itu jadi ada teori-teorinya sendiri, ada kayak gimana sih supaya bisa gitu ngetik pakai bahasa Arab dengan mudah komputer. Terus habis itu juga gimana sih dipelajari juga kayak gimana sih caranya kita menggunakan Excel, tapi Excel-nya tuh pakai bahasa Arab gitu. Jadi yang biasanya di sebelah kiri ini tuh mulainya dari sebelah kanan. Nah, itu juga dipelajari juga di prodi terjemah ini. Nah, yang terakhir itu ada desainer. Seperti biasa ya, desainer. Bisa desainer buku, desainer buku-buku penerjemahan lah ya. Boleh lanjut. Nah, jalur masuk terjemah. Sebenarnya ini bukan jalur masuk terjemah ya, tapi jalur masuk UIN gitu. Di UIN sendiri itu kan ada 3 jalur ya, yang udah sebenarnya kalian udah insya Allah udah paham lah ya. Itu kan yang pertama ada SPAN PTKIN. Itu kayak jadi kita menyerahkan berkas-berkas, terus kemudian persyaratan-persyaratan diserahkan semua, kemudian ada pengumuman dan kita bisa lulus beasiswa gitu. Nah, di situ ada juga jalur masuk UMPTKIN. Nah, aku sendiri tuh masuk dari jalur ini. Jadi jalur ini itu kayak ujian mandiri sih. Jadi kayak kita ngerjain soal, terus tapi itu se Indonesia yang universitas Islam gitu. Jadi semua universitas Islam menyelenggarakan ujian mandiri itu secara serempak gitu. Nah, biasa di UMPTKIN ini kita dikasih pilihan tiga jurusan yang kita minati gitu. Dulu itu aku milih jurusan minat pertama itu terjemah, yang kedua itu ekonomi syariah, yang ketiga akuntansi. Tapi alhamdulillah minat yang pertama langsung terima. Kemudian yang ketiga itu adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini sama seperti UMPTKIN, tapi bedanya ini dia kayak diselenggarakan dari universitas itu sendiri gitu. Jadi UIN Bandung menyelenggarakan ujian mandiri, tapi UIN Jakarta enggak gitu. Jadi kayak waktunya beda gitu. Nah, bedanya UMPTKIN sama mandiri ini juga, kalau mandiri ini UKT-nya ya, uang kuliah tunggalnya ini lebih mahal ya daripada UMPTKIN. Lanjut.
Nah, ini ada sedikit profil singkat dari terjemah. Kedengaran nggak suaranya? Belum kedengaran ya suaranya? Oh, ya udah, boleh di nggak kedengaran suaranya ya, boleh di skip aja lah. Ini sebenarnya ada sih di YouTube ya. Kalian bisa aja cari gitu. Profil singkat terjemah tuh pasti kalian langsung mau. Ya boleh di next aja Kak. Oke, udah selesai sih sebenarnya. Nah di sini kan aku cuma nyampein cuma kulit-kulitnya doang nih, belum dalam-dalamnya. Pasti masih banyak kayak pertanyaan-pertanyaan gitu uh, yang kalian mau ajukan, boleh. Boleh dari kontak person gitu ya, dari ini nomor WA aku. Di situ boleh juga lewat DM chat_zati. Oh iya, boleh dikirim ya di grup nanti. Ya, ya cukup sekian dari aku ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada Kak Vela Sazia Izati dari jurusan terjemah atas pemaparannya. Selanjutnya sekarang ada breakout room antara